Dari kasus tersebut yang akan saya carikan itu yang ada 3. Hai, perkenalkan nama saya Kristiana Cassandra Neheli. Ini 2201050041 Prodi Pendidikan Fisika kelas B semester 6. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pada mata kuliah Fisika Biologi. Di sini yang akan saya jelaskan terkait salah satu kasus. Dimana kasusnya itu diketahui massa tubuh pelari tersebut adalah 50 kg. Kecepatan pelari tersebut itu 1,25 meter per sekon kuadrat. Koefisien gerak aspal 0,8 dan sudut kemiringannya itu 53 derajat. Dari kasus tersebut yang akan saya carikan itu yang ada 3. Yang pertama, diagram gaya bebas dari pelari tersebut. Yang kedua, besar gaya gesek antara sepatu pelari dan lintasan. Dan yang ketiga adalah berapa besar gaya yang dihasilkan oleh otot kaki. Nah, dari soal tersebut yang perlu kita kerjakan duluan itu kita menuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Dimana yang diketahui dari soal itu masanya itu tadi 50 kg, percepatan itu 1,25 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya koefisien gesekannya itu tadi 0,8 dan sudut kemiringannya itu tadi 53 derajat. Sedangkan yang ditanya itu tadi ada 3. Yang pertama, diagram gaya bebas dari pelari. Yang kedua itu besar gaya gesek biasa disini dengan F kecil. Dan yang terakhir itu yang dicari itu tadi besar gaya yang dihasilkan oleh pelari atau yang disimbolkan dengan F besar. Dari ketiga kasus ini kita mencari dulu satu persatu. Yang pertama kita menentukan diagram gaya bebas dari. Nah, pada gambar tersebut kan di situ pelari berlari ke arah lintasan tanjakan. Jadi di sini dapat saya gambarkan seperti ini pada diagram gaya bebas dengan segitiga yang di atasnya ada pelari yang menuju ke arah tanjakan. Nah, pelari ini tentu memiliki massa. Nah, massanya itu tadi 50 kg. Kalau sudah memiliki massa, tentunya memiliki juga gaya berat atau disimbolkan dengan W. Nah, gaya berat itu tiada lain adalah gaya gravitasi bumi. Dimana sesuai dengan definisinya gaya gravitasi bumi itu bahwa gaya tarik bumi terhadap segala sesuatu yang berada di atasnya. Sehingga pada bagian sini kan ketika pelari mengangkat kakinya ke atas dan dikembalikan ke permukaan bumi itu dikatakan dengan gaya berat sama dengan massa kali gravitasi. Nah, selanjutnya tadi kan pada soal ia memiliki berada pada sudut kemiringan 53 derajat. Jadi ditempatkannya di sini pada sudut kemiringan berarti berada di bagian sini. Nah, selanjutnya ini juga dia bisa membentuk sudut kemiringan sehingga ini bisa cos theta. Cos theta ya. Nah, selanjutnya setiap kali ada proyeksi dari gaya dan proyeksi tersebut menyentuh cos theta tersebut, maka dia akan membentuk cos theta sehingga W cos theta. Kalau ada W cos theta berarti harus satunya lagi itu sin theta, jadi W sin theta. Jadi dia istilahnya berkesinambungan dari sini. Nah, karena kita sudah menggambarkan diagram gaya bebasnya, maka sekarang kita masuk ke yang kedua itu untuk mencari besar gaya gesek. Nah, karena pelari tersebut berlari pada tanjakan, maka ia berprinsip bidang miring. Maka gaya normalnya itu, karena gaya normalnya itu belum diketahui, maka terlebih dahulu kita mencari gaya normalnya. Dimana untuk mencari gaya normal itu dengan menggunakan persamaan N sama dengan massa kali gravitasi kali cos theta. Nah, cos theta-nya tadi kan 53 derajat. Jadi dia itu hampir sama dengan atau mendekati 0,6
Jadi karena kita sudah menentukan cos tetanya 53 derajat Celcius, di mana hampir mendapatkan 0,6, maka kita tinggal masukkan ke persamaan N sama dengan massa kali gravitasi kali cos theta. Nah, masanya itu tadi kan 50 kg dikali dengan gravitasi bumi yaitu 9,8 dan dikali dengan cos tetanya itu 0,6, sehingga kita mendapatkan hasil 294 Newton. Karena kita sudah mendapatkan nilai gaya normalnya itu 294 Newton, maka kita selanjutnya bisa mencari gaya gesek, dimana untuk mencari gaya gesek itu menggunakan persamaan F sama dengan koefisien kali gaya normal. Nah, koefisiennya itu tadi kan 0,8 dikalikan dengan gaya normalnya itu tadi 294, hingga kita mendapatkan hasil 235,2 Newton. Nah, itu adalah nilai dari besar gaya gesek. Selanjutnya kita mencari gaya yang dihasilkan oleh kaki. Kita disimpulkan dengan F besar. Nah, ini kita menggunakan gaya hukum Newton 2, di mana sigma F sama dengan massa kali percepatan. Nah, di sepanjang bidang miring tersebut, pelari pada saat ditancapkan, maka W sin theta sama dengan rumus dulu kan. Nah, sepanjang bidang lintasannya itu kita mencarikan dulu W sin theta dengan persamaan ini ya, W sin theta sama dengan M kali G kali sin ya. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam persamaan ini, sehingga W sin theta sama dengan 50 kali 9,8 kali sin 53 derajat. Nah, sin dari 53 derajat ini hampir sama dengan 0,8 atau mendekati 0,8. Untuk itu, W sin theta sama dengan 50 kali 9,8 kali sin tetanya itu tadi 0,8, maka kita mendapatkan hasil 392 Newton. Karena kita sudah mengetahui sin tetanya, maka kita bisa mencari gaya yang akan dihasilkan dengan persamaan F kurang W sin theta kurang gaya gesek sama dengan massa kali percepatan, dimana F atau gaya yang akan kita cari dikurangi dengan W sin theta yang sudah tadi kita dapatkan yaitu 392 Newton kurang gaya gesek yang tadi juga kita sudah dapatkan yaitu 235,2 Newton sama dengan massa 50 dikali dengan percepatan itu tadi 1,25 meter per sekon kuadrat. Dari sini 392 kurang 235,2 kita mendapatkan 627,2, sementara 50 kali 1,25 mendapatkan 62,5. Untuk lebih sederhananya, karena yang akan dicari adalah gaya, maka kita pindahkan 227,7 ke ruas kanan. Karena dia berpindah ke ruas kanan, maka 620,5 tambah 627,2, karena di sebelumnya di sebelah itu kan dia bernilai minus, makanya dipindah ke kanan itu harus positif, sehingga kita mendapatkan nilai kira-kira gaya yang dihasilkan dari pelari tersebut adalah 689,7 Newton. Oke, sekian. Mohon maaf jika jawabannya kurang tepat.